Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Kapuas Hulu melantik dan mengukuhkan pengurus Pokdar Kamtipmas Bayangkara Resor Kapuas Hulu di gedung FKUB Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sobat Polri, hari ini Polres Kapuas Hulu melaksanakan asistensi Pokdar Kamtipmas yang dilaksanakan di gedung FKUB Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto dan SIKM. Acara dihadiri oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda, para pejabat Polres, Ketua Pokdar Kamtipmas serta seluruh pengurus Pokdar Kamtipmas Kabupaten Kapuas Hulu. Ketua Pokdar Kamtipmas Resor Kapuas Hulu Franciskur Impoi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan kesiapan untuk bekerja sama dengan Polres Kapuas Hulu demi kemajuan organisasi. Kapolres Kapuas Hulu menegaskan bahwa Pokdar Kamtipmas merupakan wadah strategis dalam memperkuat kemitraan Polri dengan masyarakat. Melalui keberadaannya, situasi keamanan diharapkan semakin kondusif dan mampu menjaga kedamaian di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan khidmat dan lancar yang diawali dengan pembukaan, pembacaan surat keputusan, pelantikan, dan pengukuhan pengurus. Penyerahan bendera Pataka hingga foto bersama dan penutupan dengan menyanyikan Mars Pokdar Kamtipmas. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bumi Puncak Kapuas. Kami melaporkan untuk Polri. Salam presisi. Di Sulawesi Tenggara, pemirsa Divisi Hukum Polri menggelar penyuluhan hukum terkait KUHP dan KUHAP di Polda Sulawesi Tenggara sebagai upaya meningkatkan pemahaman personel terhadap regulasi terbaru. Kegiatan ini digelar pada Kamis 30 April 2026 di Aula Dacara dengan narasumber Kabaklu Hukum Divkum Polri yang memaparkan implementasi dan perkembangan hukum pidana serta hukum acara pidana. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolda Sultra, Irwasda, Kabitkum, serta para pejabat utama dan personil Polda Sultra. Dalam penyuluhan tersebut, personil mendapatkan pemahaman mendalam terkait perubahan dan penyesuaian dalam KUHP dan KUHAP sebagai landasan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas personil agar pelaksanaan tugas di lapangan sesuai ketentuan hukum, serta mendukung terwujudnya pelayanan kepolisian yang presisi dan berintegritas. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau DPN Permahi. Pada kesempatan audiensi ini membahas penguatan sinergi Polri dan OKP dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menerima langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau DPN Permahi bersama jajaran dalam audiensi yang berlangsung di lantai 3 ruang rapat Gedung Divisi Humas Polri Jakarta pada Senin 4 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait penguatan sinergi dan kolaborasi antara Polri dan organisasi kepemudaan. Ketua Umum DPN Permahi Azhar Siddiq menyebut Permahi memiliki 54 cabang di Indonesia dan selama ini aktif berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan Polri. Kami tadi setelah bertemu dengan Bapak Kadif Humas Polri, kami telah membahas sinergi. Kita juga membahas program kolaborasi dan elaborasi antara program Kadif Humas Polri dan juga Permahi. Tentu harapan ke depan Polri tetap menjadi pelayan masyarakat karena Polri merupakan suatu instansi yang memang sangat dekat dengan masyarakat atau biasa kita kenal dengan sipil. Tentu
kami sebagai Permahi dan juga beberapa OKP yang lain, kami Permahi ada sekitar 54 cabang dan juga Permahi sangat dekat dengan Polri karena kami sering membuat suatu kegiatan ataupun membuat suatu agenda yang itu selalu melibatkan Polri. Saya harap Polri tetap jaya, Polri tetap menjadi idola masyarakat. Polri menilai organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan termasuk Permahi merupakan mitra strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Polri dan generasi muda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsha, Bernardus Lingko, Polri TV. Berikutnya pemirsa, Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra mengukuhkan perubahan nomenklatur Polres Demak Kota menjadi Polsek Demak dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Mapolsek setempat pada Jumat 24 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Polres Demak, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Demak, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anggota Polsek Demak. Dalam sambutannya, AKBP Samel mengatakan bahwa perubahan nomenklatur tidak sekedar pergantian nama, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan perubahan nomenklatur merupakan bagian dari langkah strategis penataan kelembagaan di lingkungan Polri, sekaligus untuk menyelaraskan struktur wilayah hukum kepolisian dengan tata wilayah administratif pemerintahan daerah. Pada kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan 3 arahan kepada Kapolsek Demak beserta jajarannya, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. AKBP Samel juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah kecamatan, TNI, dan masyarakat dalam menjaga situasi yang kondusif serta berharap kolaborasi tersebut terus terjalin guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek Demak. Dari Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Maluku Utara, pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Polda Maluku Utara dengan PT Feni Haltim atau FHT sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergisitas antara Polri dan dunia usaha. Pemirsa, guna meningkatkan sinergitas antara Polri dan dunia usaha, Kapolda Malut hadiri penandatanganan MOU antara Polda Malut dengan PT Vera Haltim. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menegaskan bahwa penandatanganan MOU ini merupakan langkah penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Maluku Utara. Namun demikian, Kapolda juga mengingatkan adanya potensi gangguan Kamtipmas di lapangan, seperti konflik sosial, sengketa lahan, dan permasalahan ketenagakerjaan. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama untuk mengelola potensi tersebut secara bijak, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Maluku Utara berkomitmen untuk mendukung iklim investasi yang sehat dengan menjamin keamanan serta memberikan kepastian hukum. Upaya preventif dan preemptif akan terus dikedepankan, disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara. Kapolda juga mengimbau pihak perusahaan agar senantiasa memperhatikan tanggung jawab sosial, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, serta mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan operasional. Melalui kerjasama ini diharapkan terbangun koordinasi yang solid antara Polda Maluku Utara dan PT Feni Haltim dalam mengamankan objek vital, pencegahan konflik sosial, serta penanganan berbagai potensi gangguan Kamtipmas. Ia menekankan bahwa keberhasilan investasi sangat bergantung pada stabilitas keamanan yang hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang kuat dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.